Udah kita diskusi di luar karena pada saat ini sedang melaksanakan aksi demonstrasi, Bapak. Kita lebih hebat dari mereka. Ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat. Forum diskusi bertajuk Indonesia Emas atau Cemas Telaah Kritis Indonesia hari ini yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin Budiman Sujamiko di Kota Semarang pada Jumat 12 Juni 2026 berubah tegang. Peristiwa itu bermula ketika seorang mahasiswa melontarkan kritik keras kepada mantan aktivis 1998 tersebut. Diketahui diskusi yang digelar forum Kafka yang dihadirkan kalangan mahasiswa dan umum itu semula berlangsung kondusif. Namun suasana berubah tegang saat sesi tanya jawab dibuka. Seorang mahasiswa yang mengaku pernah ditangkap dalam aksi buruh internasional May Day di Semarang dan menjalani hukuman selama 3 bulan melontarkan kritik ke Budiman. Mahasiswa itu menilai Budiman telah kehilangan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Ia bahkan menyebut Budiman terjebak dalam hegemoni kekuasaan dan gagal memahami realitas yang dihadapi gerakan mahasiswa saat ini. Tak hanya itu, mahasiswa tersebut juga menuduh argumentasi Budiman mengandung banyak kekeliruan logika. Ketika mahasiswa itu hendak keluar, Budiman memintanya tetap bertahan untuk melanjutkan diskusi. Namun permintaan tersebut ditolak. Hingga situasi sempat diwarnai adu argumen. Budiman lantas menyuruh mahasiswa tersebut keluar dari ruangan dan menyebutnya sebagai orang dengan victim mentality. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke. Sebenarnya programnya tidak salah, tetapi oknum-oknumnya, Bang Bur. Dari jabatan ya. Tapi kalau misalnya tadi mengatakan Anda tidak lebih kagum dari saya dengan saya, jelas beda, jangan juga. Setidaknya kalau dulu ada nyawa taruhannya. Kalau sekarang nggak ada nyawa, paling jabatan taruhannya. Jadi kalaupun saya gagal ya, paling saya cuma kehilangan jabatan. Kalau dulu kan bisa kehilangan nyawa, yang pasti sudah terbukti pernah kehilangan kebebasan, ya kan? Ponis 13 tahun cuma jalan 3,5 tahun, dan itu pun tidak membuat Anda perlu mengagumi saya dan membuat saya merasa lebih hebat dari teman-teman. Enggak juga. Mungkin kalau Anda hidup dengan dari saya, mungkin Anda akan lebih berani dari saya, lebih tinggi resikonya. Who knows? Kan gitu. Kan gitu. Oke, ini di Semarang. Kalau Bapak tahu kan mungkin Bapak pernah viral deh berita ini soal mahasiswa yang menangkap Intel. Nah itu saya. Saya menjalani 3 bulan lamanya dan dari rangkaian itu dari Mei sampai Agustus itu sudah banyak gitu. Dalam sejarah masyarakat, terutama dalam sejarah aktivis intelektual mahasiswa Indonesia, 1000 mahasiswa lain itu ditangkap, Pak. Dan saya kira Bapak hanya suram mendengar hal tersebut. Bapak hanya sunyi di dalam kegelapan lorong-lorong pemikiran Bapak yang saya pikir sifatnya intelektualis banget Bapak tuh. Ya saya tahu Bapak di sini diredam oleh negara, diredam dengan hegemoni negara. Kalau kata Michael Foucault, Bapak diredam oleh konflik wacana negara. Dan saya rasa Bapak di sini sangat munafik ketika berbicara persoalan Prabowo tidak mendongengkan, tidak meninak bobokan rakyatnya. Oh saya kira itulah cara Prabowo untuk meninak bobokan rakyatnya, untuk membangun ideologi yang seperti Bapak yang duduk pada hari ini di depan. Jadi gak usah berbicara soal memunafikan rakyat Indonesia, kritisi Budiman Sujatmiko, kritisi Prabowo Subianto, negara yang harus dikritisi Pak. Gitu. Jadi jangan. Oke, bisa dipercepat untuk pertanyaan. Ya, saya nggak mau bertanya sebenarnya, Bang. Saya izin hanya mengkritisi argumen Bapak yang sangat cacat, logical fallacy banget, buta terhadap pemikiran mahasiswa, buta terhadap pemikiran Bapak sendiri, yang gelar Bapak yang saya kira sangat cukup sulit didapatkan, magister filosofi itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Sebentar. Bapak jangan berbicara lagi soal keidealan negara kalau Bapak tidak pernah memikirkan ide-ide atau solusi-solusi yang menyentuh akar-akar rakyat seperti kasus di Purworejo, Dago Elos di Bandung, dan yang lain. Pikirkanlah hal demikian Pak. Jangan cacat logika terus. Terima kasih, saya pamit. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak perlu makan dari Bapak. Oke. Tapi Anda jadi jatuh. Anda bukan siapa-siapa, Anda jadi jatuh. Saya memang bukan siapa-siapa, Pak. Iya. Anda duduk sini sebentar. Nggak perlu mengatur saya sebagai rakyat Indonesia, Pak. Gini. Anda nggak usah kayak gitu. Oke, Bung. Sudah ini, bukan.
Ini kita mau. Bentar. Ini orang-orang tertarik pada argumen Anda. Udah nggak masalah, tinggal kita diskusi di luar aja. Waktu Bapak kan sampai jam 4, hanya sampai jam 4 toh. Saya nyerang ke Indonesia yang kecil, saya masih banyak kegiatan di luar sana. Loh, abis ini Oke, sudah. Orang-orang mereka tertarik pada argumen Anda. ya udah kita diskusi di luar karena pada saat ini sedang melaksanakan aksi demonstrasi Bapak. Saya ingin membawa demonstrasi. Ini orang-orang ini kan tertarik pada argumen Anda nih. Diskusi di luar. Saya Oke, kira sudah. Anda kan ditangkap 3 bulan, tidak membuat Anda hak punya, tidak memberikan Anda hak untuk berlaku, tidak menghormati forum. Itu aja. Anda tidak lebih hebat dengan mereka. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda 3 bulan, Anda anggap kepentingan Anda menghinakan mereka. Ya saya silakan pergi. Anda silakan pergi. Silakan pergi. Anda silakan pergi. Anda tidak lebih hebat hanya karena dia 3 bulan. Anda tidak lebih hebat. Anda menghinakan forum ini. Oke, Bu. Saya mau bilang kayak gini, Iya. teman-teman. Saya mau cerita. Seperti ini. Jadi seperti ini. Inilah yang disebut victim mentality. Inilah victim mentality. Apa kontribusinya bagi membangun peradaban? Apa kontribusinya membangun kecerdasan kolektif antar kita? Apa kontribusinya bagi membangun kearifan untuk 280 juta orang? Persoalan eksistensialisme. Kita mau nih negara sebesar ini jadikan panggung curhat hanya karena pernah ditahan 3 bulan dan kemudian menganggap dirinya, keluhannya, curcolnya itu lebih penting daripada hak kalian untuk mendapatkan dialog yang konstruktif. Apakah memberi hak? Tidak. Saya pernah difonis 13 tahun penjara. Saya tidak merasa lebih hebat dari teman-teman. Saya tidak merasa lebih hebat. Dia bicara tentang saya foya-foya. Dia bicara saya foya-foya. Saya adalah pejabat, 2 kali jadi DPR. Sekarang jadi Presiden Menteri. Saya rumah pribadi pun saya nggak punya. Dan dia kemudian berak keluar dari mulutnya hanya untuk mencaci maki. Itu yang Anda mau jadikan pemimpin. Itu yang mau Anda jadikan intelektual organik gerakan. Tidak. Negara tidak bisa dibangun seperti itu. Saya mendengarkan dia tadi, menyimak. Saya menyimak. Saya yakin Anda juga tertarik dong. Tertarik nggak dengan apa yang dia sampaikan? Wah, benar juga nih tujuan dia nih pada Budiman yang foya-foya. Benar juga nih Budiman nggak pernah mikirin rakyat. Benar juga nih Budiman nggak logikal falasi. Bener Budiman cacat logikanya. Yuk kita dengerin jawaban Budiman. Kita buktikan betapa cacatnya logika Budiman sesuai tuduhannya. Orang itu benar. Tapi dia tidak bisa mendengar kesempatan. Teman-teman, saya kasih tahu. Israel, bangsa Yahudi pernah ditindas oleh dari jabatannya. Tapi kalau misalnya tadi mengatakan Anda tidak lebih kagum dari saya dengan saya, jelas beda, jangan juga. Setidaknya kalau dulu ada nyawa taruhannya. Oh sekarang nggak ada nyawa, paling jabatan taruhannya. Jadi kalaupun saya gagal ya, paling saya cuma kehilangan jabatan. Kalau dulu kan bisa kehilangan nyawa. Yang pasti sudah terbukti pernah kehilangan kebebasan, ya kan? Ponis 13 tahun, cuma jalan 3,5 tahun. Dan itu pun tidak membuat Anda perlu mengagumi saya dan membuat saya merasa lebih hebat dari teman-teman. Enggak juga. Mungkin kalau Anda hidup dengan generasi saya, mungkin Anda akan lebih berani dari saya, lebih tinggi resikonya. Who knows? Kan gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.